Assalamualaikum, selamat siang Pak Janji. Waalaikumsalam, Pak Farid. Alhamdulillah sudah datang ini. Terima Bagaimana kasih. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Farid sendiri sehat, nggih? Alhamdulillah sehat, baik juga Pak. Alhamdulillah. Eh, Iya. pada pertemuan ini Pak Janji ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Eh, Oh ya, mohon izin ya, saya share screen dulu nggih Pak Janji. Nah, sudah siap untuk melakukan supervisi ya Pak Janji? siap. Ya. Nggih. Nah, Bismillah. pada kompetensi ini, kriteria ini, Pak Janji ingin saya membantu mengembangkan di kompetensi yang mana, Pak Janji? Saya mengembangkan kompetensi yang itu, Pak Farid, di memberdayakan koci. Oke, memberdayakan koci. Di bagian mana nanti yang Pak Janji ingin saya amati? Di memberdayakan kocinya seperti apa? Yang kalau saya itu posisinya sekarang itu saya merasa masih di eh, skor yang kedua ini di posisi kedua, Pak Farid. Oh, jadi penilaian Pak Janji pada kriteria memberdayakan koci ini sekarang Pak Janji merasa di poin kedua ya. Iya. Alasannya bagaimana Pak untuk Ya kemarin memberdayakan koci? iya di beberapa percakapan coaching dengan coach saya itu Pak Farid, saya itu masih masih eh, kadang memberi saran atau solusi kepada coach saya. Nah, saya berharap nantinya saya bisa di posisi keempat Pak Farid, atau setidaknya di tiga lah. Jadi tidak memberi solusi kepada coach saya, tapi Ya, jadi melainkan kadang bisa memang menggali. ya lebih kita memang kadang sering kali itu ya ketika punya saran ingin segera berbagi gitu Pak ya. Iya betul Pak Farid. Oke, baik Pak Janji sudah siap untuk disupervisi nggih? Monggo Ya Pak siap Pak Janji. Farid. Nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum Pak Janji melakukan supervisi. Sebenarnya langsung ya, langsung Pak Farid. Nah, Oke, mohon nanti siap. Okay. saran Okay. dan masukannya ketika saya melakukan percakapan coaching dengan coach saya. Oke, baik, Selamat. silakan Pak Janji. Ya, terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum Bu Siti Mu'alifah. Waalaikumsalam Pak Janji. Iya, gimana kabarnya Bu Siti Mu'alifah hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Pak. Tetap semangat ya, luar biasa. Oke, Bu Mu'alifah, kalau ini kita coaching yang keberapa ini? Ketiga Pak. Ketiga, oh ya ketiga ya. Oke, kalau boleh tahu tujuan coaching hari ini, Bu Mu'alifah apa nggih? Saya itu ingin gini loh Pak, sebenarnya itu dari program-program kemarin itu sudah saya, insya Allah lah bisa saya lakukan Pak. Tapi ada satu Pak bikin saya itu di kegiatan siswa, saya itu loh kadang semangat melakukannya, kadang saya itu drop lagi. Karena ya gimana ya Pak ya, ini Pak saya itu pengen mengadakan outbound karena murid saya itu rata-rata kan mereka itu jarang mengerti dunia luar Pak. Mereka itu pengen outdoor seperti sekolah yang lain terlihat tanpa ada kegiatan luar, dia tidak terkungkung di dalam sekolahnya sendiri gitu Pak. Ya. Seberapa besar keinginan Bu Mu'alifah untuk mengadakan kegiatan itu, Bu? Saya itu ingin mengadakan kegiatan
outdoor itu seperti outbound itu Pak. Selain dia itu menikmati kesenangannya, kemudian dia diberikan suatu latihan kepemimpinan, diajak permainan. Jadi membentuk pola pikir anak-anak itu menjadi ceria tapi tanggap akan hal-hal yang berada di luarnya gitu Pak. Dan itu pengennya saya dari kelas 1 nanti terprogram sampai kelas 6. Jadi mereka itu merasakan semua apa yang diketahui di dunia luar sekolah gitu Pak. Jadi itu ya, artinya Bu Mu'alifah ini sangat ingin kegiatan outdoor seperti itu. Jadi biar anak-anaknya bisa berkembang. Gitu ya. Untuk kegiatan rencana impian Bu Siti Mu'alifah itu hal-hal apa yang kira-kira sebagai pendukung Bu Siti Mu'alifah ini untuk melakukan itu? Kira-kira hal apa yang bisa membuat mendukung kegiatan itu yang sudah ada ini? Dari saya itu paling yang mendukung itu memang kebutuhan anak sendiri Pak, dari curhat-curhat anak-anak yang saya ketahui anak-anak itu curhat dengan saya, Bu ayo dong Bu kita outbound Bu, bareng-bareng Bu, seneng-seneng kita cari pengalaman di luar gitu. Ternyata dari tampungan pendapat mereka itu memang antusias dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Pak. Dia kan kalau sama kita itu dengan guru-guru itu kan dekat Pak. Cuma kadangkala saya itu berpikir outbound itu kalau di saat seperti ini meskipun kita sudah pertemuan tatap muka, apakah boleh atau diizinkankah oleh orang tua, dan pendapatnya kepala sekolah itu gimana? Kadang yang saya pikirkan gini Pak, banyak teman-teman guru yang senior itu yang membantah malahan Pak. Mereka itu malah apa sih kegiatan outdoor di luar itu bikin repot gitu. Saya jadi terpatahkan lagi Pak. Maksudnya teman-teman guru itu melakukan penolakan kepada program jenengan seperti itu ya Bu ya? Iya, pernah saya berbicara dengan bu guru yang saya anggap senior sih Bapak. Dengan saya kan memang pendidik yang baru-baru, tapi saya memiliki program itu saya ajukan, BE usul saya itu nanti ditampung, dan ketika saya sampaikan itu guru-guru senior itu bisa memberikan respon yang baik, artinya mendukung. Tapi ada salah satu yang ibaratnya nggak seneng lah gitu, repot, ribet ngawasi anak-anak di luar gitu Pak. Nah, dari responnya teman-teman guru seperti itu, Bu Mu'alifah gimana perasaannya? Atau dalam dirinya Bu Mu'alifah itu seperti apa? Pas mendengar responnya Bu Guru seperti itu ya saya ya drop, karena saya ibarat apa, nggak punya kekuatan Pak, karena guru senior saya itu kan orang yang di situ itu lebih, saya anggap lebih tahu ya Pak ya, mungkin dia memberikan tanggapan seperti itu karena mempertimbangkan banyak hal. Tapi yang saya bawa itu, tendensi saya itu biar anak itu berdiferensiasi pembelajarnya, tidak hanya di kelas saja, biar mereka itu tahu pengalaman dunia luar juga gitu Pak. Gitu ya. Artinya Bu Siti Mu'alifah ini masih berkeinginan untuk melaksanakan pembelajaran outdoor seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu apakah Bu Siti Mu'alifah punya gambaran atau ide bagaimana sih cara agar kegiatan ini diterima oleh teman-teman guru yang tadi? Saya sih pengennya saya itu merangkul orang tua Pak dengan jalan yaitu program parenting Pak. Disitulah wadahnya mengungkapkan program-program yang sekiranya kreatif supaya mereka itu tahu, oh diajak keluar itu untuk apa sih tujuannya, oh ada manfaatnya ternyata gitu. Saya inginnya orang tua juga tahu, dan kepala sekolah saya itu juga pengen, jadi saya ingin di rapat itu memang belum saya sampaikan Pak, pengen saya di rapat itu saya sampaikan ke kepala sekolah dan guru-guru bahwasanya program saya ini untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pembelajarannya, dan kemudian kita merangkul dari
wali murid yang dalam itu wadahnya parenting itu Pak, bisa menyampaikan di situ, karena keluh kesah kita itu kalau di sekolah itu kan biasanya pakai paguyuban itu Pak ya. Nah itu saya inginnya seperti itu Pak. Gimana loh Pak supaya saya itu tanggap cepat, berani, dan itu terrealisasi gitu Pak. Iya Ibu. Bu Alifah tadi sudah istilahnya punya ide menggunakan dukungan atau akan menyampaikan ke paguyuban, ya seperti itu ya. Bagaimana dengan kira-kira, dukungan wali murid dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu bagaimana Bu reaksinya wali murid? Kalau pengalaman yang kegiatan saya itu yang lain setelah saya komunikasikan itu, wah dukungan masyarakat itu di murid-murid saya itu antusiasnya bagus banget Pak. Cuma kadang program sekolah aja yang kurang, artinya kurang menembus keinginan mereka. Kalau saya yakin bahwasanya kegiatan outdoor itu pasti akan mendapat sambutan yang positif dari mereka. Nah, oke. Dari percakapan kita tadi, saya bisa menggarisbawahi beberapa pernyataan Bu Mu'alifah ya. Yang pertama, sebetulnya Bu Mu'alifah ini sudah punya ide ya, sudah punya ide. Nah, yang ide pertama ini, Bu Mu'alifah kan ingin meminta dukungan ke wali peserta didik ya, dan juga kalau tidak salah tadi ke kepala sekolah. Nah, itu kira-kira kapan action itu dilakukan sama Bu Siti Mu'alifah? Rencananya saya ikut rapatkan nanti bersama kepala sekolah pas rapat Dewan Guru itu Pak, kira-kira nanti 2 minggu yang akan datang, sehingga saya bisa memplanning nanti ketika saya memaparkan ide saya tahu kondisi nanti yang saya lakukan, kemudian lokasi apa, order yang bagaimana, kemudian biayanya bagaimana dengan kondisi nanti untuk penyampaian ke paguyuban gitu Pak. 2 mingguan Pak kira-kira saya ingin lakukan. Iya. Nah, seperti itu Bu Mu'alifah. Setelah percakapan kita kali ini, sebetulnya Bu Mu'alifah sudah memunculkan ide-idenya sendiri ya. Tadi saya. Iya. Jadi saya ternyata sudah tahu sendiri ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah Pak. luar biasa. Iya. Kemudian nah, setelah pertemuan ini Bu Alifah kan sudah punya rencana tindak lanjut. Nah, nanti kita mungkin setelah kegiatan itu, yang pertama mengumpulkan wali peserta didik, kita mungkin bisa bertemu lagi untuk sesi percakapan coaching berikutnya, seperti itu ya. Itu Bu Alifah ya. Jadi kira-kira Bu Alifah sudah bisa mendapat kesimpulan dari percakapan kita di sesi ini? Iya. Sesi ini saya mendapatkan bahwasannya keyakinan saya yang tadi keinginan untuk melakukan kegiatan outdoor dapat terlaksana, yaitu dari menggait dukungan paguyuban dan kemudian dirapatkan ke Dewan Guru untuk memplanning kegiatannya nanti. Semoga Allah meridhoi dan respon semua guru menyepakati bersama sehingga pembelajaran outdoor bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Iya, amin. Jadi niatan baik, insya Allah nanti ada dukungan sehingga akan terlaksana seperti itu ya Bu Mu'alifah. Mungkin cukup ya Bu Mu'alifah untuk Pak, terima kasih Pak. Ya Allah, iya, sama-sama Bu Mu'alifah, tetap sehat ya. Tetap berjuang untuk kemajuan pendidikan untuk anak-anak kita ya. Iya, Saja saya mohon pamit karena ada pertemuan lagi ini. Monggo Pak, monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Janji. Bagaimana Pak Janji? Ya Pak Farid. Sudah selesai ya coachingnya. Sudah selesai Pak Farid. Oke, luar biasa. Saya. Terus dari Pak Janji sendiri, bagaimana menurut Pak Janji menilai performa Bapak sendiri tadi? Kalau saya tadi awal waktu jawabnya coach saya masih
jawabannya masih sedikit-sedikit, masih bisa menangkap kata kunci dan bisa istilahnya membuat pertanyaan yang berbobot juga. Terus saya berusaha tidak memberikan solusi ya karena masih awal. Tapi di akhir-akhir itu kayaknya saya sedikit ada sedikit ya memberikan solusi itu Pak Farid. Itu menurut saya masih jauh dari yang saya harapkan. Nah, yang membuat Pak Janji menilai demikian itu apa? Di saat tadi waktu coach saya istilahnya kebingungan dengan idenya, bagaimana terkendala dengan komunikasi kepada teman guru lain. Itu kan saya kalau tidak salah yang pertama hampir memberi masukan ya, sebetulnya hampir memberi masukan komunikasi dengan kepala sekolah seperti itu Pak Farid. Oke, luar biasa sekali Pak Janji. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Pak Farid. Ini yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih. Tadi saat saya mengamati Pak Janji melakukan coaching ya dengan coachingnya, itu saya melihat Pak Janji sebenarnya sudah membantu coachingnya untuk membuat rencana aksinya lebih spesifik. Nah, ini sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi kan ya dari Pak Janji. Pak Janji sudah membantu coachingnya ini membuat rencananya lebih spesifik untuk membuat outbound-nya tadi. Bagaimana menurut pendapat Pak Janji mendengar penjelasan saya ini? Iya Pak, memang seperti itu ya. Jadi mungkin saya setuju dengan apa yang diutarakan Pak Farid. Jadi saya sudah berusaha, memang saya berusaha Pak Farid, tapi di hati saya ini juga sebetulnya menahan. Bahasa Jawanya itu ngempet untuk sebetulnya pengen memberikan solusi, tapi ya. Jangan dulu. Saya ini bukan lebih pintar dari coach saya, seperti itu. Jadi saya berusaha seperti itu. Nah, ketika saya itu berpikir seperti itu, akhirnya kadang blank. Jawaban-jawaban yang diutarakan oleh Bu Siti Mu'alifah, yang coach saya tadi itu, jawabannya apa ya tadi? Saya bingung akhirnya. Kadang terus kemudian mau mengutarakan pertanyaan yang berhubungan dengan di kompetensi mencari kata kunci itu apa ya kata kuncinya. Di situ memang ya butuh latihan lah Pak Farid ya. Iya, makanya di situ tadi saya juga melihat sebenarnya di Pak Janji itu ketika bertanya, ketika coaching menjelaskan ya, meminta saran gitu ya, meminta saran ke Pak Janji berusaha untuk tidak mengeluarkan sarannya ya, walaupun sudah ada idenya, sehingga akhirnya malah membuat Pak Janji itu mengarahkan ke pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, tentang menanyakan kondisi guru lain seperti apa ya. Mungkin itu karena berusaha untuk tidak memberi saran tadi, sehingga akhirnya malah pertanyaan yang disampaikan ke coachingnya itu malah pertanyaan yang kurang diperlukan ya, karena tidak menanyakan tentang kondisi coachingnya, tapi menanyakan kondisi orang lain. Orang lain. Pak Janji. Kalau menurut Pak Janji bagaimana pendapat Pak Janji? Iya, memang seperti itu yang saya alami tadi Pak Farid. Jadi akhirnya saya itu membuat pertanyaan yang tidak sesuai dengan kata kunci lah, tidak sesuai dengan kata kunci. Saya tidak menanyakan tentang kondisinya coach saya, tapi benar yang diungkapkan Pak Farid. Saya malah menanyakan hal-hal yang kurang penting seperti itu Pak Farid. Terima kasih. Ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Pak Janji lakukan ya untuk meningkatkan lagi performa di area memberdayakan coach ini? Ya, terima kasih. Jadi nantinya saya akan berusaha untuk lebih mempelajari lagi tentang teori bagian teknik untuk coaching, dan saya juga akan melihat-lihat video-video coaching dari para ahlinya, sehingga nanti saya bisa belajar
Dan juga nanti saya sering-sering kontak Pak Farid ini untuk minta masukan-masukan biar saya lebih baik lagi untuk di kegiatan coaching Pak Farid. Ya, siap, Gitu. siap. Nah, dari sini terakhir, apa yang sudah Pak janji dapatkan dari proses kita ini? Intinya ketika saya di supervisi di poin di kriteria memberdayakan coach, yang pertama perlu pengendalian diri kita, karena kita mungkin sudah terbiasa ketika ada teman yang mencari solusi untuk meminta kita, seolah-olah meminta pendapat kita, padahal kita posisinya adalah sekarang sedang kegiatan coaching yang harus bisa menggali. Ketika ada teman yang meminta pendapat itu harus bisa menggali solusinya itu dari dia sendiri, dari dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pengendalian diri kita itu seperti apa, berlatih terus. Jadi itu yang saya dapat. Terus yang kedua, bahwasanya untuk menjadi coaching yang baik itu harus selalu belajar dan belajar seperti itu, dan mau menerima masukan dari orang lain. Itu Pak Farid. Oke, jadi kuncinya adalah belajar dan belajar ya Pak Janji. Oke, Iya, terima Pak kasih. Farid. Oke. Semoga dengan belajar dan belajar ini nanti kita juga bisa sama-sama meningkatkan potensi kita bersama. Oke. Terima kasih Pak Janji, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Farid, saya juga sangat terima kasih sudah diberikan masukan ini luar biasa. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih, sama-sama Pak Janji.